Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bongkar serangkaian materi yang menarik banget. Ini dari sebuah pendekatan bernama body kalibrasi dan klaimnya jujur saja sangat berani ya. Sangat berani ya. Mereka bilang kalau berbagai penyakit degeneratif yang kita tahu, kayak masalah lambung, hipertensi, diabetes, bahkan jantung dan stroke, itu sebenarnya bukan penyakit yang beda-beda, tapi cuma gejala dari satu akar masalah yang sama. Betul. Jadi misi kita kali ini adalah mengikuti alur logikan mereka, melihat gimana mereka menghubungkan semua ini, dan kayaknya semua petunjuk ini mengarah ke satu TKP awal yang sering banget kita abaikan. Lambung. Benar sekali. Jarak pandang ini kan langsung menantang model kedokteran konvensional yang biasanya kan misahin penyakit-penyakit ini. Anda ke spesialis jantung buat hipertensi, ke internis buat diabetes. Masing-masing obatnya beda. Iya, sendiri-sendiri semua. Nah, teori ini coba menyatukan semuanya. Dan untuk mulai, sumber ini langsung kasih data yang cukup mengejutkan. Sekitar 80% orang itu katanya punya gangguan lambung tanpa sadar. 80%? Sebanyak itu? Sebanyak itu, karena gejalanya sering nggak jelas. Jadi, mereka nggak merasa ada yang salah. Nah, dari sinilah kita mulai investigasinya. Oke. Mari kita mulai dari TKP-nya. Menurut materi ini, apa sih sebenarnya masalah lambung yang paling umum, GERD itu, dan gimana prosesnya? Secara sederhana ya, di antara kerongkongan dan lambung kita itu ada semacam katup otot. Fungsinya kayak gerbang satu arah, namanya LES. Normalnya, makanan masuk, tapi asam lambung yang korosif itu tetap di dalam. Terkunci di dalam ya? Nah, menurut materi ini, masalahnya mulai ketika katup LS ini melemah. Jadi longgar gitu. Gerbangnya nggak nutup rapat lagi. Jadi asam lambung bisa bocor ke atas, ke tempat yang nggak seharusnya. Dan saya bayangin ini dampaknya bukan cuma rasa panas di dada atau heartburn yang sering kita dengar itu kan? Jauh lebih dari itu. Disinilah argumennya mulai menarik. Tentu, ada keluhan umum kayak nyeri ulu hati atau mual. Tapi sumber ini secara spesifik menghubungkan GERD dengan gejala yang kayaknya nggak nyambung sama sekali. Seperti apa contohnya? Vertigo, kepala pusing atau keliengan, bahkan sampai telinga berdenging atau tinnitus. Tunggu dulu. Gimana ceritanya masalah di perut bisa bikin kepala pusing atau telinga berdenging? Apa ada penjelasan mekanismenya? Ada. Menurut materi itu, penjelasannya sangat fisik. Jadi asam lambung yang naik itu nggak selalu cairan tapi bisa juga bentuknya gas. Gas asam ini bisa naik sampai ke belakang tenggorokan dan mengiritasi area di sana. Oke. Nah, di area itu ada saluran kecil namanya saluran Eustachius. Saluran Eustachius. Itu yang suka terasa aneh kalau kita naik pesawat kan? Yang bikin telinga kita meletup pas kita nelan? Tepat sekali. Tugasnya kan menyeimbangkan tekanan udara antara telinga tengah dan dunia luar. Nah, bayangin kalau saluran sensitif itu meradang terus-terusan karena kena iritasi gas asam lambung. Fungsinya pasti jadi kacau. Betul. Menurut teori ini, gangguan keseimbangan tekanan inilah yang bisa memicu sensasi pusing, vertigo, sampai telinga berdenging. Jadi ada koneksi fisik langsung. Masuk akal. Jadi bukan efek samping misterius. Dan itu baru gejala jangka pendeknya. Saya lihat di sini, materi ini juga kasih peringatan keras soal komplikasi jangka panjang kalau GERD ini dibiarin ya. Betul. Paparan asam yang terus-menerus itu bisa bikin peradangan kronis di kerongkongan, namanya esofagitis. Kalau ini nggak ditangani bertahun-tahun, bisa berkembang jadi esofagus Barrett. Esofagus Barrett itu apa? Itu kondisi di mana sel-sel di kerongkongan mulai berubah bentuk untuk coba melindungi diri dari asam. Nah, perubahan sel inilah yang diklaim sebagai kondisi prakanker. Risikonya jadi naik signifikan. Jadi pesannya jelas, ini bukan masalah sepele. Oke, disinilah jadi beneran menarik. Saya bisa ngikutin logikanya sampai sini. Masalah lambung bikin iritasi lokal, merambat ke atas. Tapi lompatan terbesar dalam argumen materi ini adalah gimana masalah perut ini bisa melompat jadi penyakit sistemik, kayak diabetes atau penyakit jantung. Apa benang merahnya? Nah, kita sekarang masuk ke jantung dari teori domino body kalibrasi. Sebuah konsep yang mereka sebut plak. Menurut sumbernya, rantai kejadiannya itu dimulai dari pencernaan yang nggak sempurna. Waktu lambung bermasalah, dia nggak bisa mengurai makanan, terutama lemak dan minyak, atau trigliserida, dengan efisien. Tunggu sebentar, ini penting.
Selama ini kalau ngomongin diabetes, pikiran kita langsung ke gula, ke karbohidrat. Tapi menurut teori ini, tersangka utamanya justru lemak yang nggak tercerna dengan baik, gitu ya? Persis. Logikanya, sisa-sisa lemak yang nggak terproses sempurna ini nggak bisa dibuang gitu aja. Malah diserap masuk ke aliran darah. Nah, di dalam darah, gumpalan lemak mikroskopis inilah yang mereka sebut plak. Isinya sekitar 75% trigliserida, 25% sisanya kolesterol dan zat lain yang kemudian muter-muter ke seluruh tubuh. Oke, jadi kita punya plak lengket yang beredar di darah, terus apa yang dilakukan plak ini sampai bisa menyebabkan diabetes? Di sini analogi dari sumber ini ngebantu banget. Bayangin setiap sel di tubuh kita itu punya jutaan lubang kunci di permukaannya. Lubang kunci ini namanya reseptor insulin. Fungsinya ya sebagai pintu masuk gula dari darah ke dalam sel. Dan insulin itu kuncinya yang seharusnya ngebuka pintu itu. Tepat. Nah, menurut teori ini, plak lemak yang lengket itu datang dan nutupin lubang-lubang kunci itu. Kayak dempul atau permen karet yang nyumbat lubang kunci. Oh, jadi kuncinya nggak bisa masuk? Betul, insulin datang bawa gula. Coba buka pintu, tapi nggak bisa. Lubang kuncinya ketutup plak. Akibatnya, gula jadi nggak bisa masuk ke sel dan akhirnya numpuk di aliran darah. Itulah yang kita kenal sebagai resistensi insulin, cikal bakal diabetes. Oke. Analogi plak sebagai dempul ini jelas banget. Kalau plak yang sama beredar di mana-mana, rasanya logis kalau dia juga nyangkut di tempat lain kan? Mungkin di sepanjang pipa peredaran darah itu sendiri. Anda menangkap alurnya dengan sempurna. Ini kelanjutan dari efek domino yang sama. Plak itu nggak cuma nempel di reseptor sel, tapi juga numpuk di dinding bagian dalam pembuluh darah. Proses ini secara medis namanya aterosklerosis. Lama-lama tumbukan plak ini pasti bikin pembuluh darah yang tadinya elastis jadi kaku dan sempit. Kayak pipa air yang mulai berkarat dalamnya. Persis. Dan apa yang terjadi kalau kita coba mompa volume air yang sama lewat pipa yang lebih sempit? Tekanannya pasti naik, jantung harus kerja lebih keras. Ibaratnya kita punya selang air, terus selangnya kita pencet di tengah, tekanan airnya pasti ningkat drastis. Nah, itu hipertensi. Analogi yang sempurna. Dan sumber ini menekankan kenapa hipertensi itu dijuluki silent killer, pembunuh diam-diam. Karena proses penyempitan ini terjadi pelan-pelan, seringkali tanpa gejala apapun. Orang bisa aktivitas biasa, tapi di dalam tekanan darah tinggi terus merusak pembuluh darah, jantung, ginjal, sampai suatu hari stroke atau serangan jantung. Jadi, kesimpulan dari bagian ini beneran mengubah cara pandang ya. Menurut teori ini, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung itu bukan 3 penyakit terpisah. Mereka cuma 3 manifestasi beda dari satu akar masalah, plak akibat pencernaan yang buruk. Tepat, 3 gejala, 1 penyebab. Itulah inti argumennya. Oke, kalau plak ini jadi benang merah buat diabetes dan jantung, saya jadi kepikiran penyakit lain. Asam urat. Biasanya kan kita cuma dengar soal jangan makan jeroan. Apa hubungannya asam urat dengan lambung dan plak menurut teori ini? Nah, disinilah materi ini menyajikan pandangan yang mungkin paling radikal dari semuanya. Dinyatakan dengan sangat tegas, asam urat tinggi itu bukanlah penyakitnya. Bukan penyakitnya. Jadi apa? Itu hanyalah sebuah indikator. Indikator, kayak lampu peringatan di mobil gitu. Indikator dari apa? Indikator dari adanya kematian massal sel di dalam tubuh Anda. Jadi asam urat itu kayak alarm asap, bukan apinya itu sendiri. Oke, coba jelaskan. Gini, asam urat itu kan produk sampah dari penguraian sel tubuh yang mati. Setiap hari ada sel mati dan diganti, itu normal. Jumlah asam uratnya terkendali. Tapi, kalau metabolisme tubuh kacau, yang akarnya lagi-lagi diklaim dari pencernaan, tingkat kematian sel bisa melonjak drastis. Jadi banyak banget sel yang mati dalam waktu singkat. Betul, ketika miliaran sel mati, tubuh menguraikannya. Dan sampah dari proses itu adalah asam urat dalam jumlah yang sangat besar, melebihi kapasitas ginjal buat membuangnya. Wow, ini beneran mengubah cara kita lihat hasil lab. Angka asam urat tinggi itu bukan lagi soal kebanyakan makan emping, tapi lebih kayak laporan korban jiwa dari dalam tubuh kita. Analogi yang cukup ngeri ya. Jadi selama ini, kalau orang minum obat penurun asam urat, apa yang sebenarnya terjadi menurut pandangan ini? Apa mereka cuma mati alarmnya? Menurut materi ini, bisa jadi lebih buruk dari itu. Mereka mengkritik tajam pengobatan konvensional, misalnya dengan obat kayak allopurinol.
Obat ini kan cara kerjanya memblok jalur kimia yang menghasilkan asam urat. Hasilnya, ya angka di lab memang turun. Alarmnya berhasil dimatikan. Tapi apinya, kematian sel massal itu masih terus nyala kan? Justru argumen mereka lebih jauh lagi. Dengan jalur ke asam urat diblokir, senyawa-senyawa kimia sebelumnya, prekursornya, kayak hipoksantin, adenin, guanin, itu malah numpuk di darah. Dan sumber ini mengklaim tumpukan senyawa prekursor ini jauh lebih beracun dan berpotensi meningkatkan risiko kanker. Itu klaim yang sangat serius. Jadi seperti menukar masalah yang kelihatan dengan masalah lain yang lebih tersembunyi. Logika yang sama kayaknya mereka terapkan juga untuk kolesterol ya. Betul. Untuk kolesterol, mereka menyoroti fakta bahwa cuma sekitar 20% kolesterol itu dari makanan. Sisanya, 80% diproduksi sendiri oleh tubuh kita, terutama di liver. Jadi, meskipun diet rendah kolesterol itu penting, tapi kalau pabrik kolesterol di dalam tubuh kita sendiri udah rusak dan produksinya berlebihan, ya diet aja nggak akan cukup. Baik. Kita sudah menelusuri logikanya yang sangat terpadu. Dari lambung, ke plak, sampai kematian sel. Sekarang, mari kita ke sisi praktisnya. Kalau teorinya gitu, gimana persisnya program pendampingan bodi kalibrasi ini dijalankan? Ini adalah sebuah pendekatan yang sangat terstruktur dan berbasis data. Semuanya dimulai dengan pasien wajib kasih hasil lab lengkap sebagai data awal atau baseline. Data inilah yang akan jadi tolok ukur kemajuan. Setelah itu, pasien dimasukkan ke grup WhatsApp khusus. Nah, disitulah pendampingan intensifnya dimulai. Dan saya lihat ada kewajiban laporan rutin ya, bukan sekedar makan sehat ya, nanti sebulan lagi kita lihat hasilnya. Jauh dari itu. 2 kali seminggu, setiap Senin dan Kamis, setiap pasien wajib kirim laporan komprehensif. Isinya data kuantitatif harian, tensi, gula darah puasa, gula darah 2 jam pasca makan. Mereka juga harus laporin semua obat kimia dan nutrisi yang dikonsumsi, lengkap dengan dosisnya. Wow! Terakhir, ada juga bagian, ya sebut saja curhatnya lah, di mana mereka bisa cerita soal kondisi dan keluhan apapun yang dirasakan. Ini beneran pemantauan super ketat dengan siklus umpan balik yang cepet banget. Kayak punya pelatih pribadi yang ngawasin data kita tiap beberapa hari sekali. Tepat sekali. Dan bagian terpentingnya adalah apa yang terjadi setelah laporan itu dikirim. Berdasarkan laporan spesifik dari masing-masing pasien, health coach akan kasih saran dan petunjuk yang juga sangat personal. Bukan saran generik, tapi saran untuk Anda hari ini, berdasarkan data Anda hari ini. Proses ini jalan terus, rata-rata 3-6 bulan. Dan semua ini berlandaskan pada 4 pilar utama, bukan? Benar, 4 pilar itu kerangkanya. Pertama, benahi pola makan. Kedua, benahi pola hidup secara keseluruhan. Tidur, stres. Ketiga, proses ini dibantu dengan nutrisi khusus yang mereka sebut nutrisi fungsional sel, bodi kalibrasi atau NFSBK. Dan keempat, ada pilar opsional, yaitu terapi anatomi fisik. Ini biasanya buat keluhan spesifik kayak nyeri atau sesak napas. Dan yang paling penting, gimana mereka mendefinisikan sembuh? Kata ini kan sering jadi abu-abu ya. Nah, di sini mereka sangat tegas. Nggak ada kompromi. Ada 3 syarat wajib yang harus terpenuhi barengan. Pertama, semua data lab, gula darah, tensi, kolesterol, asam urat harus kembali ke rentang normal. Kedua, pasien harus sudah lepas total dari semua obat-obatan kimia. Lepas total ya. Dan ketiga yang terpenting, pasien bisa kembali menjalani hidup normal yang sehat tanpa keluhan apapun. Kalau salah satu aja belum terpenuhi, programnya dianggap belum tuntas. Jadi kalau kita rangkum, pendekatan bodi kalibrasi ini menyajikan sebuah teori yang sangat terpadu. Mereka nggak lihat diabetes, hipertensi, atau asam urat sebagai musuh yang beda-beda, tapi sebagai asap dari satu sumber api yang sama, disfungsi metabolisme. Dan solusi yang mereka tawarkan pun sama terpadunya. Bukan kasih obat beda-beda untuk tiap asap, melainkan dengan sebuah program pendampingan intensif yang tujuannya memadamkan api itu dari sumbernya. Targetnya pun ambisius, bukan cuma mengelola penyakit, tapi kesembuhan total sampai bisa lepas obat. Ini adalah perspektif yang sangat berbeda ya. Mengalihkan fokus dari sekedar menekan gejala ke upaya memulihkan fungsi alami tubuh. Betul. Dan setelah kita bedah semua ini, ada satu pertanyaan penutup dari materi ini yang menarik untuk Anda renungkan. Ini disarikan dari semangat materi yang kita bahas. Kalau memang banyak penyakit kronis yang kita kenal punya akar yang sama di dalam sistem metabolisme kita, seperti yang disajikan materi ini,
Apakah ini berarti cara pandang kita terhadap kesehatan dan pengobatan yang seringkali fokus pada gejala individual perlu dipertimbangkan kembali secara mendasar?